Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Waalaikumsalam. 7 mendapatkan materi mengenai kesehatan. Di sini kami telah membuat aplikasi, yaitu aplikasi Medzone, recommended application for milk complaints medication. Saya tentu saja tidak sendiri dengan kelompok saya. Yang pertama, Rafid Hilmi, dan rekan saya yang pertama Tiara Utari. Lanjut saja, kami akan mempresentasikan dari aplikasi Mezan yang telah kami bikin untuk menuntaskan materi dari pembelajaran pemrograman sistem bergerak. Pada slide pertama ini akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu pertama teori model data and UI or UX. Apa itu data model? Data model itu adalah data cara kita dalam memetakan, menggambarkan, dan mengatur data supaya sistem itu bisa bekerja dengan rapi dan konsisten. Lalu apa itu UI atau UX? UI itu sendiri adalah tampilan visual yang dapat dilihat user yang berfokus pada warna, tombol, icon, layout, dan lain-lain. Sedangkan UX tersendiri itu adalah pengalaman user saat menggunakan aplikasi tersebut, yang biasanya terfokus pada alur kebutuhan user, efisiensi, dan lain-lain. Lanjut mengenai aplikasi Medzone ini, di sini kelompok kami telah membuat satu aplikasi yang bernama aplikasi Medzone yang dirancang untuk merekomendasikan obat-obat dengan penyakit gejala keluhan ringan. Platform yang kelompok kami digunakan ini adalah Android Studio dan target aplikasi Medzone ini kepada masyarakat umum untuk self-medication awal pada gejala ringan penyakitnya. Lanjut, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rafid Ilmi. Kepada Rafid Ilmi dipersilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Saya akan menjelaskan bagaimana data model pada aplikasi Medzone yang kami buat ini. Nah, yang pertama kita akan membahas bagian adapter itu ya. Nah, adapter itu sendiri itu adalah sebuah jembatan data ke UI. Nah, sebelum data itu mau ditampilkan, itu harus ada penampungnya. Nah, data-data yang diambil dari API ataupun repository nantinya itu nanti bakal disimpan di adapter. Nah, di adapter itu barulah bakalan apa bakalan dikasih ke UI. Jadi enggak jadi UI itu cuman hanya mengambil data untuk ingin ditampilkan saja. Nah, lanjut untuk bagian API packet dari data model ini itu adalah bagian dari sisi backend dari aplikasi ini. Nah, apa gunanya itu untuk kita melakukan sebuah rekomendasi obat gitu. Jadi dia bakal ngambil dari server backend. Nah, setelah diambil dari server backend itu nanti bakalan diteruskan ke vModel. Nah, vModel bakalan diteruskan ke UI. Nah, jadi API package ini kami buat dengan Python untuk modelnya. Modelnya dengan Python nanti ya. Lalu di-on-kan secara lokal. Nah, jadi API ini lebih bersifatnya lebih ke server ya. Nanti untuk ditampilkan ke UI. Nah, seperti API client, API service, dan prediction response gitu. Masing-masingnya itu adalah gunanya eh, untuk yang ada di server. Ya, lanjut. Nah, database package. Nah, data model dari database package ini adalah bentuk dari penyimpanan data dari sebuah aplikasi kami buat yang dirancang untuk penyimpanan secara lokal gitu. Jadi nanti setelah aplikasi itu jalankan, nanti kami ingin data yang ditampilkan seperti riwayat atau history itu disimpan secara lokal di aplikasi tersebut. Jadi kalaupun aplikasinya itu offline atau nggak ada koneksi, maka itu masih menampilkan hasil riwayatnya gitu. Jadi dia tuh hanya berubah yang di lokal itu ketika yang di server itu berubah. Nah, lanjut yang model package ini adalah untuk menampilkan riwayat konsultasi dari UI tadi. Nah, lalu rekomendasi Java ini itu untuk template data yang menampilkan rekomendasi obat di UI. Jadi paket model ini tuh untuk menampilkan UI dan bertugas sebagai perantara gitu.
perantara antara database atau API tadi. Database kan yang secara lokal. Nah, sedangkan yang API itu cara servernya gitu. Servernya di sini kami buat dengan Firebase gitu. Kita lanjut. Nah, repository ini adalah semua bagian otak di balik bagaimana data itu bisa disalurkan gitu. Bagaimana dipusatkan ke semua operasi yang dibutuhkan. Misalkan di sini eh, berarti apa? Misalnya data yang di lokal sama data yang di server itu berbeda. Nah, itu bakal membandingkan gitu. Data yang di server apa yang di lokal itu kalau berbeda dia akan sinkron agar hasilnya itu tetap sama gitu. Lalu untuk UI package ini itu adalah sebuah package yang gunanya itu untuk menampilkan activity atau fragment gitu. Activity atau fragment dalam aplikasi. Misalkan di sini UI package yang kami buat itu untuk yang history, untuk home, sama untuk profil. Yang dimana nanti itu UI dari ketiga ini itu bakal ditampilkan ke navbar gitu. Navbar tapi bukan sebuah activity, tapi melainkan sebuah fragment yang ada navigasinya. Lanjut. Oke, lanjut. Oke, jadi intinya itu UI itu untuk menampilkan kan tadi yang seperti yang saya jelasin tadi itu. Jadi UI ini nggak ada sangkut pautnya untuk bagaimana data itu diambil, bagaimana data itu berasal. Yang penting UI ini hanya mengambil data yang diterimanya dari apa? Dari data model yang merepresentasikan kayak model. Nah, model ini yang tadi yang dibahas tadi, model itu eh, bentuk data yang mau disimpan gitu. Entah itu disimpan secara lokal maupun secara server gitu. Jadi semua paket-paket yang kami buat ini adalah data model yang dibutuhkan pada aplikasi Medzone ini. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rafid Ilmi yang telah menjelaskan mengenai proyek data model Medzon. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan pada rekan saya, Tiara Utari. Kepada Tiara Utari, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Rapid. Selanjutnya, pada slide ini saya akan menjelaskan fitur utama yang terdapat pada aplikasi Medzone ini. Di sini terlihat ada halaman login dan halaman register. Di halaman login, aplikasi Medzone menyediakan halaman login sebagai gerbang utama sebelum pengguna bisa mengakses seluruh fitur. Di halaman ini, pengguna diminta memasukkan email dan kata sandi yang sudah terdaftar. Kemudian kehadiran fitur ini sangat penting karena bertujuan menjaga keamanan data pribadi pengguna serta memastikan bahwa setiap aktivitas di dalam aplikasi tercatat berdasarkan identitas pengguna yang benar. Selain itu, pada halaman login juga terdapat tombol lupa kata sandi, di mana ini untuk membantu pengguna yang mengalami kendala mengingat password. Kemudian di bagian bawah terdapat link menuju halaman register bagi pengguna baru yang belum memiliki akun. Nah, dengan adanya halaman login yang jelas dan mudah digunakan ini, aplikasi memastikan proses autentikasi menjadi lebih aman dan nyaman. Selanjutnya di halaman register, fitur kedua, ini adalah halaman yang digunakan oleh pengguna baru untuk membuat akun pribadi mereka sebelum menggunakan aplikasi. Pada proses ini, pada proses pendaftaran ini, pengguna diminta mengisi data dasar seperti nama lengkap, email, kata sandi, serta konfirmasi kata sandi. Setelah semua data terisi dengan benar dan pendaftaran pun berhasil, maka pengguna akan diarahkan secara otomatis ke halaman utama aplikasi. Di proses registrasi ini dirancang sesederhana mungkin agar mudah dipahami oleh pengguna baru. Lalu di sini sistem juga memberikan notifikasi apabila ada kolom yang belum diisi atau data yang tidak valid. Next.
Selanjutnya yaitu halaman home. Pada fitur berikutnya ini, kita akan masuk ke halaman home, yaitu halaman yang merupakan pusat utama dari seluruh aktivitas pengguna di aplikasi Medzone ini. Di halaman ini, pengguna dapat langsung memilih jenis keluhan kesehatan yang sedang dirasakan, seperti sakit kepala, batuk, demam, dan keluhan lainnya. Setelah memilih keluhan, maka sistem akan otomatis menampilkan rekomendasi obat yang paling sesuai, lengkap dengan penjelasan singkat mengenai manfaat serta dosis penggunaannya. Dengan begitu, pengguna bisa mendapatkan solusi awal tanpa perlu mencari secara manual. Ke halaman riwayat, fitur ini berfungsi untuk menyimpan seluruh hasil konsultasi pengguna sebelumnya secara otomatis. Melalui halaman ini, pengguna bisa melihat kembali keluhan yang pernah mereka input serta rekomendasi obat yang telah diberikan oleh sistem. Fitur ini menjadi sangat berguna terutama bagi pengguna yang memiliki riwayat keluhan berulang, di mana dengan melihat riwayat tersebut, pengguna tidak perlu lagi mengulang proses konsultasi dari awal. Riwayat ini juga membantu pengguna dalam memantau perkembangan kesehatan mereka dalam jangka waktu tertentu. Lanjut. Berikutnya, kita masuk pada fitur kelima, yaitu halaman profile. Halaman ini berfungsi sebagai pusat informasi pribadi pengguna di dalam aplikasi Medzone. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat data penting seperti nama, email, nomor telepon, serta tanggal pertama kali mereka bergabung dengan aplikasi. Informasi ini membantu pengguna mengenali akun mereka dan memastikan data yang tersimpan sudah benar. Selain menampilkan data pribadi, halaman profile juga menyediakan berbagai menu tambahan yang sangat membantu dalam pengelolaan akun, di mana di situ terdapat pengaturan akun, notifikasi, bantuan dan dukungan, serta statistik kesehatan. Mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan Tiara Utari. Mungkin hanya sekian dari penjelasan aplikasi Medzone yang telah kami rancang, yang telah kami buat. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.